Siap kasih tanda ibu-ibu. Oh, baknya. Iya, ke sini bapak-bapaknya biar kipasnya kena dikit. Ke sini. Tuh, terbang enggak apa-apa. Ini udah double. Kalau abang ini sih. Kalau udah siap, kasih tanda ibu-ibu. Ya. Oh, pasti siap. Bismillahirrahmanirrahim. YouTube. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ilaika ashkuru fa quwwati wa qillata khilati wa hawani 'alan nas wa rahimin. Anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi ila man takiruni ila ba'idi yatajahamuni am ila aduwwin malaktu amri illam yakun bika alayya ghadul falau bali walakin afiyatuka ya wasa'u li'unbi wa wajhika alladhi asyraka lahu zulumat wa suruha alaihi amru dunya wal akhirah in antum zilabi wa dhubuka yakun alayya sakhatu kalakal batata wala hawla wala quwwata illa billah. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah karim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah, kita bersyukur Allah beri kesempatan pada kita panas-panas ya. Siang orang istirahat, kita duduk dalam majelis yang mulia, majelis rahmat Allah, ampunan Allah. Selesai majelis, malaikat berseru, kumu maghfur lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Berdirilah kamu dengan seluruh dosa kamu diampunkan Allah, keburukan kamu digantikan dengan kebaikan. Ini penting taklim rumah supaya tiap hari diampunkan Allah, tiap hari dosa diganti kebaikan. Wajib menuntut ilmu berguguran. Kalau kita nggak taklim, dosa kita karena wajib menuntut ilmu. Kalau buat taklim gugur dosa. Satu ayat dibaca 100 rakaat, satu bab dibaca 1000 rakaat, rakaat sholat sunat, rahmat Allah, ampunan Allah, suasana malaikat. Kalau gambar patung, itu setan datang, musik, setan joget-joget datang di rumah kita. Anjing, patung, menyebabkan malaikat nggak datang. Kalau taklim, masya Allah, bersinar rumah kita ke langit, sebagaimana kita lihat bintang-bintang. Maka penting bersyukur Bapak Ibu melihat Allah. Penting bersyukur wajib. Saya dengar kemarin bayan ya. Dia bilang ada orang pergi ke pasar. Dalam perjalanan ke pasar dia ada lihat penjual jam. Dia lihat jam menarik ya. Cuman mahal harganya ya. Harganya 20 juta. Masya Allah. Gaji dia cuman 5 juta sebulan. Ini harga jam 20 juta. Keperluan banyak. Akhirnya karena jam ini menarik dia, akhirnya dia lihat aja itu jam. Dia ke pasar lihat jam dulu baru berangkat. Kalau mau pulang dia lihat lagi jam itu baru pulang ya. Akhirnya tukang jam ngelihat ini orang tiap hari memperhatikan jamnya, ada apa ini? Akhirnya di stop. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Bapak tiap hari melihat jam itu? Oh minta maaf Pak, saya minta izin. Itu jam menarik sekali, senang sekali melihatnya. Cuman karena saya nggak ada duit, saya ngelihat aja. Jadi tolong jangan marah Pak. Kata tukang jam, bagaimana kalau jam itu saya kasih ke Bapak aja? Jangan gitu Pak, saya ngelihat aja, jangan marah lah. Enggak, saya kasih jam itu ke kamu. Bener Pak? Iya saya kasih. Masya Allah, itu cium tangan bolak-balik dia.
Sujud syukur di situ, masya Allah. Langsung dipakai jam itu ya. Biasanya kalau jalan kadang di atas tangan kanan, kalau kadang di bawah. Ini pakai jam tangan di atas terus kanannya, masya. Sampai di rumah langsung cerita. Cerita ke anak, ke istri, ke teman, 25 majelis, 30 majelis, sekampung tahu dia punya jam. Hadirin maikli Allah SWT. Tiap ingat pakai jam, ingat yang ngasih. Allahu Akbar. Bapak Ibu maikli Allah. Itu jam harganya 20 juta ya. Kalau tangan harganya berapa coba? Ibu-ibu disuruh jual tangan biar 1 triliun nggak mau. Kalau ada orang jual tangan harga 1 triliun, pasti orang bilang gila itu jual tangan. Jangan 1 triliun ya. Kota Palembang tuh kita tukar tangan sebelah nggak mau kita. Siapa yang ngasih tangan? Allah. Baru tangan sebelah, belum tangan 2, belum mata. Tapi kita hari ini lupa dengan Allah. Gak mau cerita kebesaran Allah. Hadirin yang mulia Allah SWT. Disuruh sholat awal waktu kadang-kadang nggak mau. Dipanggil Allah nggak mau. Sibuk aja masak, sibuk aja di kebun orang hari ini. Hadirin yang mulia Allah. Ada direktur, dia punya anak buah. Lek katanya, tolong itu bikinin kopi. Siap bos. Dibikinin kopi bosnya. Setelah dibikinin, mau ke tempat bos ada yang nanya, Lek itu apa Lek? Kopi. Boleh nyicip nggak? Ya silakan cicip. Dicicip oleh temannya. Ada lewat lagi, ada temannya mau nyicip lagi, cicip temannya. Tinggal ampasnya kasih ke bos. Marah bosnya, kamu ini gila, nggak ada otak kamu, kurang ajar ya. Saya gaji kamu, ngurus kamu, saya jaga kamu, saya tambah gaji kamu, kamu ngasih saya ampas, nggak ada otak kamu, dipecat langsung. Nah hari ini hari Allah SWT, kita kadang-kadang dipanggil Allah sisa-sisa waktu ya. Sisa kerja, sisa cuti, sisa baru untuk Allah. Baru berjuang di jalan Allah. Kadang-kadang kita nggak berjuang lagi. Masya Allah, udah sisa waktu, kita tunda lagi. 3 hari per 3 bulan. Udah ampas itu. Nggak keluar juga Mas Turun. Masya Allah. Padahal Allah melihara kita 24 jam. Ditidurkan, dikasih makan, dikasih sehat, ditumbuhkan sawitnya. Dikasih buah sawitnya, karetnya, dikasih getah. Allah yang ngasih. Bukan air, bukan suami kita, bukan kita. Allah. Begitu kasih sayang Allah. Segitu besarnya Allah hingga nggak nampak kasih sayang Allah. Seolah-olah terjadi dengan sendirinya. Mana bisa? Kita juga dijalankan Allah. Hadirin maikli Allah sementara. Diciptakan oleh Allah, dikasih napas oleh Allah. Jangankan nyari rezeki. Hadirin yang melihat Allah. Ngegerakkan jari aja tanpa izin Allah nggak bisa. Ngedipkan mata tanpa izin Allah. Apalagi nyari rezeki. Nah ini azas agama ini iman. Mengenal Allah. Allah yang hantar. Bukan uang kita, bukan sawit kita. Allah. Maka kalau kita kenal Allah, mudah taat pada Allah. Kenapa orang hari ini nggak taat pada Allah? Karena nggak kenal Allah. Hadirin yang maikli Allah sudah. Tadi dikasih jam ingat, dikasih Allah mata lupa. Sehingga mata nggak pernah baca Quran. Kalau baca HP, walau berjam-jam. Ibu-ibu maikli Allah SWT. Kadang-kadang maksiat lagi. Kalau dilihat suami, pura-pura, ya. Nggak main HP, padahal ada yang dilihat. Begitu juga suaminya. Pintu kebuka, istrinya masuk. Pura-pura tidur. Atau HP-nya dimatiin, padahal barusan lihat HP. HP itu sudah. Tapi sama Allah nggak malu. Masya Allah, dilihat Allah, didengar Allah, diperhatikan Allah. Nggak ada rasa malu kita. Karena apa? Nggak ada Allah di hati. Hadirin Allah SWT. Padahal Allah yang menciptakan kita. Menciptakan surga Allah.
Kita bakal mati, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah SWT. Masa depan kekal kita akhirat. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup. Dan Allah ingin melihat siapa yang paling baik amalnya. Jadi dunia ini bukan hidup, Bapak Ibu melihat oleh Allah. Dunia ini singgah saya sebentar. Hidup sebenarnya di akhirat. Paman zusiha anin nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa diselamatkan dari neraka masuk surga, itulah sukses yang besar. Di dunia ini nggak ada sukses, Ibu. Ya, panen bukan sukses. Jadi raja bukan sukses. Kaya bukan sukses. Firaun jadi raja, mati masuk neraka. Celaka selamanya, bukan sukses. Korun banyak harta, masuk neraka, bukan sukses. Sukses itu ibu-ibu melihat oleh Allah, jadi raja selamanya, senang selamanya, sehat, muda selamanya. Jadi ratu selamanya. Ibu-ibu melihat oleh Allah SWT. Inilah maksud Allah hantar kita ke dunia. Berjuang mati, nggak berjuang mati. Taat pada Allah mati, nggak taat pada Allah mati. Dakwah mati, nggak dakwah mati. Keluar jalan Allah, nggak keluar jalan Allah mati juga. Jangan sampai mati kita gagal total. Masya Allah. Kemarin saya keluar di Hermekles dekat Solo itu. Ada Gunung Merapi di situ, meletus ya. Allahu Akbar. Itu meletus, Bapak Ibu melihat Allah, di bawahnya pasir triliunan kubik ya. Itu dari letusan gunung itu, jadi pasir, gunung-gunung itu, batu-batu itu. Bapak Ibu melihat Allah, gunung batu itu meletus jadi pasir itu 3000 derajat. Belajar SD dulu, SMP dulu. Nah, kalau batu jadi pasir, kira-kira badan kita kena 3000 derajat jadi apa coba? Jadi abu, Bapak Ibu melihat Allah sementara. Kata Nabi itu harus satu itu. Panas api neraka itu 70 kali panas api dunia. Masya Allah. Ini sekarang aja lebih panas, Masya Allah. Bagaimana di mahsyar, matahari dekat dengan kepala, Allah meleleh. Melihat Allah sementara. Teringat sampai kaki, sampai lutut, sampai telinga. Allah nggak bisa lari. Tapi Hermekles orang-orang yang taat pada Allah berjalan di atas kasturi, ya. Orang yang mengajak karena Allah, orang yang bisa baik dengan atas dengan bawahan, bisa jaga sholat, ibu melihat Allah sementara, maka dia jalan di atas kasturi. Insya Allah ya, Masya Allah, tidur bapak-bapaknya, bangunin, bentar. Masya Allah, Pak Abdullah, bangun dulu Pak Abdullah. Ibu-ibu juga, kalau ada yang tidur bangunin sebentar. Masya Allah, ini jauh-jauh dari Jakarta ini. Nanti tidur di kubur. Ibu melihat Allah SWT. Dibangunin kadang nanti tidur. Sebentar aja. Nah, Bapak Ibu melihat Allah SWT, kita ini kumpul. Apa maksudnya Bapak Ibu melihat Allah? Dibuat taklim masturat, bayan masturat nih. Seluruh Indonesia sekarang. Allah, yang pertama Ibu melihat Allah ingin mengulang-ulang kembali bahwa kita ini dihantar oleh Allah, Bapak Ibu melihat untuk dakwah. Kenapa ibu-ibu dakwah? Pertama, tanggung jawab sama ibu-ibu sekalian. Kalau kita dakwah Allah muliakan, kalau nggak dakwah Allah hinakan. Ibunda Khadijah, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Ibunda Hajar mulia, Masya Allah. Jadi ratu-ratu, raja-raja besar di sorga. Kalau nggak dakwah, nggak ada apa-apanya. Ini kelas sementara. Allah akan ditanya oleh Allah satu-satu di akhirat. Apa buat dakwah atau enggak? Nah, alhamdulillah ibu-ibu sudah buat dakwah. 10 hari, 3 hari, dorong suami. Ini dakwah juga. Buat taklim rumah. Ini dakwah ini. Amal dakwah. Jangan sampai kita nggak dakwah ibu sekalian. Dunia udah capek bapak-bapak sekalian. Ibu-ibu kita ini capek. Ngurus anak, melahirkan, taruhan nyawa. Makanya kalau kita nggak tambah sayang sama istri, kata masyayikh kita, keluar laki-laki ini nggak berhasil. Berhasil keluar laki-laki tambah sayang sama istri. Menghargai capek taruhan nyawa istrinya, Masya Allah.
ngurus anak-anaknya, melahirkan, mengandung, ya. Kita bapak-bapak coba taruh kelapa sehari aja di perut kita, jalan-jalan. Wah, mati kita. Naik Allah SWT. Ibu ini kita coba 9 bulan. Belum lagi melahirkan tadi. Nah, hari ini Allah SWT udah dunia udah capek susah. Mati masuk neraka. Ya Allah, ibu sekalian. Maka ibu-ibu mau jadi raja-raja besar di surga, ratu-ratu besar. Apa syaratnya? Ini dakwah ibu sekalian. Allah mengalir pahala sampai hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Allahu Akbar. Raja-raja besar. Nabi-nabi itu raja-raja besar. Sahabat raja besar. Kenapa? Karena dakwah. Ngalir pahala. Sesaat di jalan Allah. Lebih baik daripada ibadah depan Hajar Aswad di malam Lailatul Qadar. Tempat terbaik Lailatul Hajar Aswad. Malam terbaik malam Lailatul Qadar. Itu ibu-ibu sesaat, apalagi 3 hari. Suaminya apalagi 40 hari, 4 bulan. Ngalir 100% kepada ibu-ibunya pahalanya. Allahu Akbar. Dakwah mati, gak dakwah mati. Yang kedua, ibu-ibu melihat Allah. Kenapa ibu-ibu dibawa dalam dakwah? Ingin menggunakan potensi ibu-ibu untuk dakwah, kan? Pandai menangis, mau pandai merayu, tahan menderita. Ada yang kelas sementara banyak kalimat kata-katanya. Ya. Saya keluar di Lampung. Kita nargib 1 orang. Ayo Pak, IPB Pak, penting. Masya Allah, pahala besar. 1 jam ngomong. Dia Bali hijab ini. Sama dengan seperti ini. Ngomong. Tapi rupanya istrinya ngedengar di Bali hijab. Setelah 1 jam ngomong, suaminya bilang apa? Minta maaf Pak, saya nggak bisa keluar. Istri saya hamil tua katanya. Yaudah, kita namanya dengar alasan begitu udah nyerah kita. Udah 1 jam ngomong, nargib nggak berbusa-busa. Subhanallah, istrinya ngomong dari dalam. Masya Allah. Ya? Pak katanya, kalau mau keluar aja. Yang hamil kan saya Pak katanya. Masya Allah. Itu nggak ngomong lagi, dia langsung bawa tas berangkat ke Jakarta, ibu sekalian. Allah. Coba. 1 kalimat istrinya selesai masalah. 1 kalimat istrinya Amr bin Jamuh selesai masalah. Bapak-bapaknya mau keluar 4 bulan, Masya Allah. Niat, kuat. Istrinya 1 kalimat juga, udah nggak jadi keluar. Bapak mau keluar apa? Itu anak-anak gimana Pak? Kalau bapak keluar, saya keluar juga. Akhirnya nggak jadi. Ribuan orang, ibu sekalian. Nah, ini Allah SWT. Ya, rayuan, ya. Apa namanya, Allah SWT. Mujahadahnya. Kemudian tangisannya. Coba kalau ibu-ibu hari ini coba. Ya, ngelihat TV, ngelihat tetangga, Pak, beliin baju, Pak. Pak, sebelah udah punya mobil, Pak sebelah udah punya mesin cuci, Pak, sebelah udah keramik baru, Pak. Wah, Pak, pusing bapaknya. Wah, mereka semua mau terbang kayaknya, mau ngerampok kayaknya. Tapi kalau istrinya coba-coba ya, Pak, kapan kita 15 hari, Pak? Sebelah udah 15 hari, Pak. Masya Allah, bapaknya senang. Udah berubah istri saya. Pak, kapan 2 bulan IP, Pak? Saya udah pengen itu mau istri mau saat Pak. Masya Allah, suaminya senang. Rewekel sementara. Nyerayu untuk agama, ibu sekalian. Suaminya nangis juga pergi ke masjid. Ya Allah, tolong ya Allah. Istri saya udah pengen 2 bulan IP ya Allah. Nah, Bapak Ibu melihat Allah sementara. Rayuan, tangisan. Nonton TV nangis. Ya. Kenapa mau nangis? Ini sedih Bapak di TV katanya. Astagfirullah, istri karkun. Yang di TV pura-pura, yang di TV dibayar, yang TV orang kafir. Kita nangis beneran. Astagfirullah. Padahal 1 tetes air mata padam api neraka. Kalau nonton TV juga dosa besar, ibu sekalian. Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tetes air mata untuk agama, untuk dakwah, Masya Allah, gempar aras ibu sekalian. 70 wali. Ya Allah, suami saya tolong ya Allah, IPB, ya Allah berangkatkan ya Allah, tolong ya Allah sukseskan jur, nangis.
Subhanallah, ibu melekili Allah. Gempar aras. Inilah tangisan yang dinanti-nanti oleh Allah. Nah ini ibu melekili Allah sementara. Ingin menggunakan potensi yang ada dalam diri ibu untuk dakwah. Kemuliaan wanita ini ibu sekalian. Kalau Allah hantar nabi, Allah hantar hidayah, Allah hantar nabi. Tapi sejauh mana tersebar hidayah, Allah hantar wanita. Nabi yang nggak didukung oleh wanitanya lambat kerjanya. Nabi Nuh 950 tahun, pengikutnya 83 orang. Lambat karena istrinya nggak dukung. Nabi Yusuf di penjara, asbab wanita. Nabi Yahya dibunuh, asbab wanita. Fir'aun yang ngaku Tuhan, yang jadi raja dunia, kalah sama wanita. Coba ini Allah tulis dalam Al-Quran. Walaupun ibu-ibu udah ratusan kali ngedengar. Nabi Adam keluar dari surga, asbab wanita. Setan tuh lemah dalam Al-Quran. Wanita tuh kuat. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Gak mempan oleh setan. Maka dengan wanita akhirnya mempan. Nah, Firaun membunuh semua laki-laki. 200.000 bayi dibunuh. Nabi Musa mau dibunuh, istrinya bilang, "La taqtuluh, jangan bunuh itu. Itu ada manfaat nanti buat kita." Nggak jadi, Firaun takut sama bininya. Coba. Kekuatan siapa? Itu kekuatan wanita. Maka mau digunakan untuk agama, ya sekalian. Kalau nggak ada istri Nabi Ibrahim dalam perjuangan agama, ibu melekeli Allah, nggak ada air Zam-Zam, nggak ada korban, nggak ada Nabi Ismail, nggak ada meklas sa'i, nggak ada syariat haji. Sebab siapa yang bilang korban wanita, ibu melekeli Allah. Kata Nabi Ibrahim, "Wahai istriku, ikut saya." Ya. Nggak ngomong, nggak ngomong sama, nggak turun dari onta, perintah Allah. Coba Bapak Ibu melekeli Allah. Kalau kita kan bab lari ngomong dulu.